kita mau minta abangnya Bang Daniel untuk cobain rendangnya. Siapa yang nanya ini? Pengen tahu kakaknya Bang Daniel. Ya. I'm gonna have more than you because I'm greedy. Looks delicious. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. It's good. Is it good? Wow. It's good. Is it too spicy? It's not spicy at all. Mantap banget. Tangy with a little bite, but nothing spicy. It's good. Masya Allah, ini dia menu kampung khusus untuk papa mertua dan kakak ipar. Wow, semoga mereka suka ya. Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di dapur aku tercinta. Selamat datang kembali di Inggris yang hari ini cuacanya masih tetap dingin dan mendung. Nah, jadi karena 2 hari yang lalu kita diundang ke rumahnya mertua untuk makan-makan, jadi hari ini gilirannya kita untuk undang mertua dan kakak ipar untuk datang ke rumah kita untuk makan malam bersama. Nah, jadi hari ini aku mau bikin menu super spesial. Ini adalah salah satu menu favoritnya mertua aku juga, dan ini pertama kali aku masakin menu ini untuk kakak ipar aku. Kira-kira kita mau masak menu apa? Kita mau masak menu kampung, kita mau masak rendang, mau masak sate, mau masak sayuran. Tapi hari ini untuk masak rendangnya aku mau pilih opsi yang paling gampang, nggak pakai ribet teman-teman, karena aku nggak punya banyak waktu. Jadi kali ini aku mau masak rendangnya pakai bumbu instan dari Rendang Gadih, karena opsinya ada banyak, ada yang tidak pedas dan juga ada pedas. Selain bumbu rendang instan, aku juga beli tribolado dan juga keripik rendang telur. Jadi ini rencananya aku mau bawa traveling, aku mau bawa di koper, in case saja kalau misalkan nanti ketika kita di hotel, menu makanannya nanti kurang begitu menggugah selera, paling tidak kita punya ini untuk menyelamatkan mood makan kita. Dan selain ini aku juga cobain beli travel pack. Jadi ini itu rendang jamur suwir. Rencananya aku mau bawa di pesawat. Aku mau taruh di handbag atau mungkin di backpacknya Bang Daniel. Ini jaga-jaga kalau misalkan nanti makanan di pesawat itu kurang cocok dengan lidah aku, paling tidak aku punya ini. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau traveling. Kalian bisa langsung aja taruh di handbag karena ini pouchnya sekecil itu. Aku udah nggak sabar mau cobain ini guys. Nah, teman-teman pasti udah tahu kalau aku tuh masaknya jarang banget pakai bumbu instan. Tapi selama ini kalau aku harus pakai bumbu instan untuk masak rendang, aku selalu pilihnya pakai Rendang Gadih. Karena Rendang Gadih 100% tanpa pengawet dan tanpa MSG. Tidak perlu nambahin bumbu-bumbu lain, tidak perlu ditambahin santan. Cara masaknya juga super praktis, hanya cukup 2 jam saja. Tapi kali ini karena aku nggak punya banyak waktu, aku mau kasih tips and trick buat teman-teman biar masaknya ini jauh lebih cepat daripada 2 jam. Kira-kira apa itu teman-teman? Pokoknya tonton aja video ini sampai selesai. Dan yang paling penting, bumbu instan dari Rendang Gadih ini tahan sampai dengan 1 tahun di suhu ruang karena mereka menggunakan teknik sterilisasi dengan uap bertekanan. Menggunakan lebih dari 10 jenis rempah dan rimpang asli Indonesia yang pastinya sudah ada sertifikat BPOM dan halal MUI. Dan karena hari ini aku masaknya untuk mertua aku dan kakak ipar, jadi ini aku pilih yang tidak pedas. Jadi teman-teman ada beberapa pilihan, ada yang tidak pedas, ada yang medium, dan juga ada yang pedas. Jadi tergantung seleranya teman-teman aja. Oke, untuk menu hari ini aku mau masak sate ayam. Jadi ini satenya udah aku potong-potong dan aku marinasi selama beberapa jam. Dan untuk daging rendangnya di sini udah aku potong-potong juga, udah aku cuci sangat bersih. Dan karena aku masaknya untuk para bule, jadi aku skip makanan bersantan terlalu banyak. Jadi ini tuh aku mau masak tumis brokoli aja. Jadi kayak brokoli bawang putih gitu, biar nggak terlalu heavy gitu ya. Oke, jadi seperti yang aku mention tadi, aku mau tunjukkan ke teman-teman hari ini itu aku punya tips and trick untuk masak rendang pakai bumbu instan Rendang Gadih ini. Kalau biasanya aku masaknya lama sampai 2 jam, hari ini aku mau ngetrik sedikit karena aku nggak punya banyak waktu. Jadi hari ini aku masaknya mau pakai pressure cooker. Jadi biasanya kalau aku nggak punya banyak waktu, aku masak rendang itu tinggal cemplung, masukin pakai pressure cooker, 30 menit udah ready. Oke? Nih, aku mau tunjukkan kira-kira di dalamnya ini isinya apa saja ya. Oke, kita buka dulu.
Wih, ini cocok banget buat aku yang sedang sibuk setiap harinya nih ya, bocil-bocil ini yang riweh, kadang nggak punya banyak waktu untuk masak. Jadi ini bener-bener membantu. Oke, nih aku mau tunjukkan ke teman-teman. Di dalam paket ini, jadi ada 2 kantong seperti ini. Yang satu, ini minyak kelapa. Oke, jadi teman-teman udah nggak perlu nambahin santan lagi. Dan yang di sebelah sini ini bumbu rempah-rempahnya. Ingat ya, ini tuh tidak ada MSG, tidak ada pengawet. Oke, jangan lupa pakai apron dulu. Kalau nggak nanti bajunya kotor semua, nyiprat semua. Daripada nanti harus ganti-ganti baju lagi. Anyway, jadi sekarang kita mau langsung aja mulai proses masak ini biar nanti nggak telat ya teman-teman. Oke, di sini aku udah punya air mendidih, jadi langsung aja kita masukkan dagingnya. Jadi ini tuh hanya cukup dialupi aja sampai kotorannya hilang. Oke, jadi setelah mendidih seperti ini, buih-buih yang ada di atas ini kotor banget tuh, lihat. Jadi mau kita ambilin semuanya. Oke, biar nanti rendangnya itu nggak ada aroma-aroma yang aneh gitu. Oke, jadi ini sudah bersih karena aku nanti mau masaknya pakai pressure cooker, jadi nggak perlu banget pakai air yang terlalu banyak. Untuk yang pertama aku mau langsung aja masukkan bumbu rempahnya. Super simple. Ini masak satset. Biasanya aku tuh kalau masak rendang itu ya riwah banget. Kali ini kita masaknya super duper simple. Kita aduk-aduk dulu. Oke, jadi setelah tercampur rata seperti ini, kita mau langsung aja masukkan ke dalam panci pressure cooker. Bismillah. Dan ini langsung aja kita masukkan ke dalam pressure cooker selama kurang lebih 30 menit. Oke, jadi untuk step pertamanya sudah selesai. Untuk minyak kelapanya kita akan masukkan nanti ya teman-teman. Karena menurut aku 30 menit itu sebenarnya dagingnya biasanya tuh nggak yang super empuk banget. Jadi kita akan masukkan minyak kelapanya nanti setelah 30 menit. Habis itu kita masak lagi sebentar. Sambil kita nungguin rendangnya ready dan sekarang kita mau siapkan menu-menu yang lainnya. Oke, sambil kita nungguin rendangnya mateng, sekarang kita mau langsung aja nge-grill ini sate. Jadi seperti biasa aku mau grill dulu nanti untuk finishingnya di dalam oven ya. Karena kalau cuma di grill aja itu takutnya kadang nggak mateng gitu loh teman-teman. Bismillah ya. Udah kayak tukang sate ya teman-teman. Nanti untuk olesannya ketika mau di-grill aja di oven ya. Aromanya wangi sekali. Oke. Ini langsung aja kita taruh di sini. Tinggal masukkan ke dalam oven deh teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, rendang sama sate itu adalah menu favoritnya keluarganya Bang Daniel. Kalau adiknya Bang Daniel sering banget aku masakin sate sama rendang, sama papa juga. Kalau kakaknya Bang Daniel, ini tuh pertama kali aku masakin sate buat beliau. Ini menurut aku bikin sate yang gampang dan nggak bikin kering gitu. Kadang kalau sate ayam itu ya teman-teman, kadang itu dagingnya bisa kering kan ya. Jadi harus seperti ini. Kayak di grill dulu, baru masukkan ke dalam oven ya. Nah, jadi ini tinggal kasih olesan aja. Nanti tinggal diolesin lagi aja.
Gini aja teman-teman. Nah, jadi ini satenya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Biasanya aku panggang lagi sekitar 10 menitan biar nggak terlalu kering ya teman-teman. Di depan aku ini aku sudah punya 2 jenis saus. Di sebelah sini aku sudah bikin saus untuk masak brokoli bawang putih. Dan yang di sebelah sini aku bikin saus untuk satenya. Ini tuh saus kacang, kebetulan aku sudah punya di kulkas. Dan tinggal kasih irisan ini bawang merah, sedikit kecap manis, dan bawang goreng. Udah deh, gini doang. Jadi ini persaus-sausan aku sisihkan dulu sebelum kita masak sayur brokolinya. Ternyata rendang aku sudah selesai. Sekarang aku mau tunjukkan ke teman-teman gimana bentuknya rendang aku saat ini. Oke, jadi ini dia rendang yang sudah aku masukkan ke dalam presto. Dan sekarang kita mau langsung aja masukkan minyak kelapanya ya. Jadi kita nggak perlu kasih santan lagi teman-teman. Kita masukin aja semua. Wow, aromanya wangi banget. Oke, kita aduk-aduk. Setiap kali aku masak rendang gadih, 3, 2, 1. Setiap kali aku masak rendang pakai bumbunya rendang gadih ini mengingatkan aku sama nenek aku. Jadi dulu waktu aku masih kecil, nenek aku tuh suka bikin minyak kelapa sendiri dan minyaknya itu dipakai untuk ditaruh di rambut aku, guys. Bener. Jadi ini tuh bener-bener mengingatkan aku sama almarhum nenek aku loh. Wow. Wanginya. Wangi. Oke, jadi ini sudah tercampur dengan rata. Ini dagingnya udah empuk, tapi belum yang empuk banget. Kita mau masak lagi selama kurang lebih 10-15 menitan, sampai sausnya ini agak mengental. Karena para bule itu sukanya sausnya, jadi aku nggak mau masak rendang yang kering. Jadi ini aku mau bikin rendang yang masih ada kayak kuah-kuah kentalnya gitu. Jadi mirip-mirip seperti rendang kalio gitu ya. Oke? Nah, kita akan kembali lagi setelah rendangnya ini mengental. 2,000 years later. Wow, ini aromanya wangi sekali. Coba kesini Bang Dani lihat. Nah, ini sudah mengental tuh. Masih ada saus-sausnya, nggak kering banget. Jadi ini sudah siap untuk disuguhkan teman-teman. Ini dia rendang super duper simple pakai bumbu instan dari rendang gadih, siap untuk disajikan untuk papa mertua dan kakak ipar. Oke, jadi rendangnya sudah ready, sate juga on proses, dan sekarang kita mau langsung aja masak tumis brokoli. Jadi hari ini aku bikin tumis brokoli yang super duper gampang. Langsung kita tumis. Ini bawang putih yang sudah aku cincang. Ini kita tumisnya sampai wangi, nggak perlu sampai coklat ya, yang penting wangi aja, udah oke. Oke, bawang putihnya sudah wangi, langsung kita masukkan sausnya. Oke, lanjut kita masukkan brokolinya. Udah diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Tuh, super duper simple ya teman-teman, tapi ini rasanya luar biasa enak loh. Oke, jadi ini sudah mateng dan siap untuk di plating. Wow, wangi sekali. Kakak bilang wangi-wangi. Wow, ini banyak banget bawang putihnya. Karena Bang Daniel itu sekeluarga suka bawang putih, guys. Last touch, kita taruh bawang putih crispy. Nah, ini dia. Menu kedua sudah selesai. Wow, lihatlah teman-teman. Ini dia, satenya sudah mateng. Langsung aja kita plating. Sebentar lagi tamunya sudah datang. 10 menit lagi kita masih ada waktu untuk plating memplating. Masya Allah, wanginya luar biasa. Nih,
Oke. Oke, jadi ini dia satenya sudah ready. Sausnya juga sudah ready dan semuanya sudah ready. Tuh. Wow. Menu simple, sederhana karena aku pakai bumbu instan dari Rendang Gadih. Yang lain-lainnya juga sat-set. Dan yang pastinya papa mertua aku sama Bang Daniel juga ini suka banget dan semoga kakak ipar aku juga suka ya. Jadi nanti teman-teman lihat deh, aku mau minta tolong kakaknya Bang Daniel untuk cobain kira-kira enak nggak sih rendangnya, oke? Jadi teman-teman stay tune ya. Oke, jadi aku mau share info penting bagi teman-teman semuanya yang masih bingung kira-kira mau beli produk Rendang Gadih ini tuh di mana sih? Teman-teman bisa langsung aja beli di Aneka Marketplace, bisa di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau teman-teman bisa langsung aja WhatsApp mereka. Nanti aku akan sertakan semua linknya di deskripsi box. Dan khusus untuk pembelian pertama via WhatsApp, kalian bisa pakai kode DIANBARA-RG, langsung akan dapat diskon 10.000 dan potongan ongkir Rp5.000. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di check out teman-teman. Oke, jadi kali ini kita mau minta abangnya Bang Daniel untuk cobain rendangnya. For now. Siapa yang nanya ini? Pengen tahu kakaknya Bang Daniel. Ya. I'm gonna have more than you because I'm greedy. Looks delicious. Oke, bismillahirrahmanirrahim. It's good. Is it good? Oh, It's good. Is it too spicy? It's not spicy at all. Tangy. mantap banget. Tangy with a little bite, but nothing spicy. It's good. That's great. Yeah, this is the non-spicy one. Right, okay. Yeah. See that with us, but it's always tangy, isn't it? So tangy but not spicy. It's good. Okay. Perfect. Okay. Please enjoy. Jadi kita mau dinner together ini. Oke, Thank you. Bye-bye. Thank you.